Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Reni Rahayu dengan NIM 231010220123. Saya dari Prodi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang imunisasi dan vaksin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses untuk membentuk kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Tujuannya adalah agar tubuh mampu mengenali dan melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Bila suatu saat terpapar, imunisasi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga masyarakat luas melalui konsep herd immunity. Selanjutnya ada pengertian vaksin. Vaksin merupakan proses biologis yang berisi bagian dari kuman. Kuman yang dilemahkan atau zat yang menyerupai kuman penyebab penyakit. Vaksin diberikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun membentuk antibodi tanpa harus mengalami sakit terlebih dahulu. Jadi, vaksin adalah alat utama dalam pelaksanaan imunisasi. Selanjutnya ada perbedaan imunisasi dan vaksin. Meskipun sering digunakan bergantian, imunisasi dan vaksin memiliki perbedaan. Vaksin adalah zat yang diberikan, sedangkan imunisasi adalah proses terbentuknya kekebalan setelah pemberian vaksin. Jadi, vaksin adalah sarana, sedangkan imunisasi adalah hasilnya. Selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi dasar. Imunisasi dasar diberikan pada bayi dan anak-anak untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Beberapa jenis imunisasi dasar meliputi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada BCG untuk mencegah tuberkulosis. Yang kedua ada DPT untuk difteri, pertusis, dan tetanus. Yang ketiga ada polio. Yang keempat ada hepatitis B. Campak imunisasi ini merupakan bagian dari program wajib yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Selanjutnya ada cara kerja vaksin. Setelah vaksin disuntikan, tubuh mengenali zat asing tersebut sebagai ancaman atau antibodi. Jika di kemudian hari tubuh terpapar penyakit yang sebenarnya, sistem imun sudah siap melawan karena telah memiliki memori terhadap antigen tersebut. Inilah mengapa vaksin sangat efektif dalam mencegah penyakit menular. Berikutnya ada manfaat imunisasi. Manfaat imunisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mencegah penyakit menular yang berbahaya. Yang kedua, mengurangi angka kematian bayi dan anak. Yang ketiga, melindungi komunitas melalui kekebalan kelompok. Yang keempat, mencegah wabah dan beban ekonomi akibat penyakit. Yang kelima, membantu mengeradikasi penyakit tertentu seperti cacar. Nah, selanjutnya ada efek samping dari imunisasi. Efek samping ringan setelah imunisasi adalah hal yang umum dan wajar seperti demam ringan, nyeri di tempat suntikan, atau lemas. Efek ini menandakan bahwa tubuh sedang merespon vaksin. Efek serius sangat jarang terjadi dan biasanya tidak sebanding dengan manfaat besar yang dapat dari imunisasi. Selanjutnya ada hoaks tentang vaksin. Masih banyak hoaks atau informasi salah terkait vaksin seperti yang pertama, menyebabkan autisme yang sudah dibantah oleh ilmiah. Yang kedua, vaksin haram atau mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga, vaksin membuat sakit. Penting untuk mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel atau tidak terpengaruh oleh berita palsu. Selanjutnya ada tantangan program imunisasi. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan imunisasi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, akses yang sulit di daerah terpencil. Yang ketiga, penolakan karena hoaks atau alasan kepercayaan. Yang keempat, kurangnya tenaga kesehatan di beberapa wilayah. Selanjutnya ada upaya pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong program imunisasi nasional dengan berbagai strategi. Yang pertama, menyediakan vaksin secara gratis. Yang kedua, kampanye imunisasi massal. Yang ketiga, pelibatan tokoh masyarakat dan agama. Yang keempat, peningkatan pelayanan kesehatan primer. Jadi, kesimpulannya, imunisasi dan vaksin merupakan bagian penting dari upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit menular. Manfaatnya sangat besar tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi komunitas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam program imunisasi sangat diperlukan demi mewujudkan generasi sehat dan kuat. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar tentang vaksin yang diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simpel, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut.
Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri, kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu, vaksin ini akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang, sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Waktu bayi, kita adalah makhluk paling lemah yang lahir ke dunia. Pertama kali hal buruk yang mengintai adalah penyakit. Makanya, kita wajib untuk diimunisasi mulai dari bayi hingga dewasa. Lalu, apa yang terjadi jika dari kecil kita tidak pernah diimunisasi? Pastinya, semua penyakit yang ada di sini bisa menyerang kita. Anak yang tidak diimunisasi atau tidak lengkap imunisasinya tidak akan memiliki kekebalan sempurna. Jadi, rentan terkena berbagai penyakit tadi. Mereka dapat menderita sakit, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kecacatan hingga meninggal dunia. Selain itu, mereka juga bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain. Adapun, manfaat dari anak yang imunisasinya lengkap adalah akan terlindungi dalam jangka panjang sehingga anak selalu sehat dan kuat. Makanya, penting bagi kita untuk imunisasi sedari bayi. Karena banyak bakteri dan virus di sekitar yang mudah menular ke anak ataupun orang dewasa. Apalagi buat yang belum diimunisasi. Walaupun kita terpapar penyakit-penyakit mengerikan tadi, jika sudah diimunisasi, gejalanya jauh lebih ringan dan tidak berbahaya. Ayo, imunisasi rutin lengkap di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua.